أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua, siam kita di siang hari dan qiyam kita di malam hari, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah senantiasa pelihara kesehatan kita, tambah iman kita, dan semoga Allah jadikan kita sebagai manusia-manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukminin dan mukminat, di bulan suci Ramadan ada sebuah peristiwa yang terjadi sangat menyayat hati. Itulah peristiwa syahidnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau syahid pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. 2 hari sebelumnya, saat Imam Ali alaihissalam sedang ruku dan sujud di Masjid Al-Kufah, persisnya di mihrab Masjid Kufah, di waktu menjelang subuh, Imam Ali alaihissalam dipukul oleh seorang khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Dari pukulan itulah bersimbah darah membasahi janggutnya, lalu kemudian menghantarnya pada syahadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran sebagai jiwanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa anfusana wa anfusakum. Imam Ali alaihissalam adalah ayah dari anak cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Memang Allah memberikan sebuah hukum khusus bahwa keturunan Rasulullah dihitung dari Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang suaminya adalah Ali bin Abi Thalib. Yang lahir darinya adalah Al-Hasan wal Husain yang sampai sekarang tetap terpelihara anak cicit Rasul sallallahu alaihi wa alihi dari dua manusia yang agung ini, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ketika kita berada di bulan suci Ramadan, kita juga harus mengenang Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kita harus juga menyebut namanya. Kita juga harus belajar banyak dari manusia yang agung ini. Layak kita belajar darinya karena Imam Ali itu adalah pintu dari kota ilmu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sangat terkenal sebuah hadis yang insya Allah sama-sama kita hafal, ya. Hadis yang berbunyi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kota ilmu, kata Rasulullah, dan Ali adalah pintunya. Layak memang kita belajar dari manusia yang agung ini.
Tapi memang ada sebagian orang yang terus terang saja saya katakan, merasa alergi kalau kita menyebut nama Ali bin Abi Thalib. Kita sebut saja nama Imam Ali, langsung merasa alergi. Ternyata sikap alergi terhadap Imam Ali ini sudah ada sejak dahulu. Bahkan sejak zaman Nabi SAW. Saya bacakan sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Marra Ali bin Abi Thalib alaihi salam binafarin min Quraishin fil masjidi fataghamazu alaihi. Jadi Abu Hurairah ini menyaksikan bahwa Imam Ali lewat di masjid, melewati sekumpulan orang-orang Quraisy. Lalu kemudian orang-orang Quraisy ini mengumpat beliau, fataghamazu alaihi. Berbisik-bisik, berbicara, sepertinya mengumpat Imam Ali ini. Orang-orang Quraisy ini adalah orang-orang yang aslinya dari Makkah. Mereka Muslim, mereka hijrah, bahkan sebagian mereka memang tinggal di kota Madinah. Atau bisa jadi kisah ini setelah Fathu Makkah. Setelah Nabi membebaskan kota Makkah, Nabi duduk di Masjidil Haram bersama para sahabatnya, yang kemudian Abu Hurairah menyaksikan peristiwa itu, di mana Imam Ali masuk ke Masjidil Haram, lalu kemudian lewat sekumpulan orang-orang yang sedang duduk-duduk dari bangsa Quraisy, melihat Imam Ali, di antara mereka kemudian mengumpat Ali bin Abi Thalib. Fadakhala ala Rasulillah fasyakahum ilaih. Kemudian Imam Ali ini mendengar orang-orang mengumpatnya di belakang ini. Dia sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi apa yang dia dengar dari sekumpulan orang-orang Quraisy yang mengumpat beliau ini. Fakharaja sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa mughdibun. Nabi kemudian keluar dalam keadaan enggak suka, marah. Faqala lahum ayyuhan nas ma lakum idza dzukira Ibrahim wa alu Ibrahim ashraqat wujuhukum wa idza dzukira Muhammad wa alu Muhammad qasat qulubukum wa abasat wujuhukum. Nabi menegur orang-orang yang Quraisy yang kumpul ini. Nabi bilang, kenapa ketika disebutkan di depan kalian nama Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, wajah kalian ceria, senyum, gembira. Tapi ketika disebutkan Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, wajah kalian cemberut. Bahkan hati kalian dongkol. Walladzi nafsi biyadihi law amila ahadukum amala sab'ina nabiyan lam yadkhulil jannata hatta yuhibba hadza akhi aliyan wa wuldah. Demi jiwaku yang ada di tangannya, maksudnya demi Allah, sekiranya kalian beramal seperti amal 70 nabi, maka dia tidak akan masuk surga sehinggalah dia cinta kepada saudaraku Ali dan anak-anaknya. Maksudnya dan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, Inna lillahi haqqan la ya'lamuhu illa ana wa Ali. Sesungguhnya Allah itu punya hakikat, punya hak yang tidak tahu tentangnya kecuali aku dan Ali. Wa inna li haqqan la ya'lamuhu illallah wa Ali. Aku punya hak, punya hakikat yang tidak tahu mengenai itu kecuali Allah dan Ali. Walahu haqqun la ya'lamuhu illallah wa ana. Dan Ali ini punya hakikat yang tidak tahu tentangnya kecuali Allah dan aku.
Ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sosok manusia yang syahid pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Manusia yang sangat agung. Tapi ya, ada sebagian hati orang yang apabila disebutkan nama Imam Ali, hatinya merasa dongkol. Hatinya merasa nggak suka. Ada di zaman Nabi dan bahkan juga ada sekarang ini. Tapi ingatlah pesan Nabi SAW yang dikatakan oleh Nabi di atas, bahwa nggak akan masuk surga kalau orang dalam dirinya benci kepada Ali dan anak-anaknya Ali bin Abi Thalib. Maksudnya keluarga Nabi yang bernama Ahlul Bait Nabi SAW. Semoga Allah jadikan kita sebagai pecinta-pecinta Ali bin Abi Thalib. Sebab cinta Ali adalah sama dengan cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.